Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Audrey Ginanzi Damhudi dengan NIM 210204669. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku yang sangat fenomenal sekali di kalangan mahasiswa, terkhususnya untuk mahasiswa hubungan internasional, yaitu dengan buku dengan judul Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, karya Muchtar Mas'ud. Disiplin dan metodologi yang termuat dalam buku Hubungan Internasional karya Muchtar Mas'ud ini merupakan buku pertama dalam Pustaka Indonesia yang menitikberatkan pembahasannya pada kajian-kajian metodologi secara hubungan internasional yang perlu dikembangkan dalam studi hubungan internasional sebagai ilmu yang multidisiplin. Buku Hubungan Internasional karya Muchtar Mas'ud ini terbagi menjadi dua bagian besar, yang mana bagian pertamanya membahas mengenai sejarah pembentukan hubungan internasional dari awal hingga masa kini, dan bagian yang kedua itu membahas mengenai pendekatan yang digunakan dalam hubungan internasional dan juga membahas mengenai metodologi dalam hubungan internasional secara multidisiplin ilmunya. Oke, baik. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu bagian pertama dalam buku ini yang memuat bab 1, bab 2, bab 3. Bagian pertama dalam buku ini pertama adalah bab 1 yang membahas mengenai perkembangan ilmu hubungan internasional. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, ilmu hubungan internasional mengalami berbagai macam perkembangan dan juga sangat inovatif dengan hadirnya ilmu, teori, dan konsep serta wilayah penelitian yang baru. Memasuki awal abad 30 muncul sebuah pendekatan baru dengan tujuan untuk memperbaiki pendekatan-pendekatan historik baik secara legal maupun secara institusional dengan tujuan untuk membentuk sebuah teori baru yang dapat memberikan penjelasan secara lugas. Kemudian pada rentang waktu 1930 hingga 1950 terjadi sebuah great debat pertama atau great debat besar pada hubungan internasional yang terjadi antara kaum liberalis dengan kaum realis. Kaum liberalis berpandangan bahwa pada dasarnya sebuah manusia baik sehingga memandang positif pada perdamaian dunia. Kaum ini berusaha untuk mencapai sebuah perdamaian dunia dengan menciptakan sebuah organisasi internasional dan hukum internasional. Kemudian bertolak belakang dengan realis yang menentang pendapat kaum liberalis dengan membuktikan pecahnya Perang Dunia Kedua. Hal itu menguatkan asumsi realis bahwa masing-masing negara akan berusaha semaksimal mungkin mencapai sebuah kekuasaan. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa hubungan internasional bersifat konfliktual. Kemudian bergeser sedikit dari tahun 1950 ke tahun 1960. Pada tahun 1960 terjadi great debat besar antara kaum behaviораlis dengan kaum tradisionalis. Kaum tradisionalis berfokus pada upaya memahami apa itu ilmu hubungan internasional, sedangkan kaum behaviораlis berfokus pada menjelaskan ilmu hubungan internasional. Antara dua kaum tersebut memiliki perbedaan dalam melakukan penelitian terhadap objeknya. Kemudian pada tahun 1970 hingga 1930 terjadi lagi great debat besar dalam hubungan internasional antara kaum Marxis dengan kaum neoliberalis. Pada debat kali ini berfokus membahas mengenai ekonomi politik internasional. Tak hanya sampai situ, kemudian great debat besar dalam ilmu hubungan internasional terjadi kembali antara kaum positivis dengan kaum postpositivis. Pada debat besar ini berfokus membahas mengenai korelasi antara teori, kenyataan, atau realita. Kemudian memasuki bab 2 dari bagian pertama dalam buku ini yang menjelaskan mengenai makna dan ruang lingkup hubungan internasional. Pada dasarnya, tujuan dari ilmu hubungan internasional adalah mempelajari dinamika internasional yang terjadi di antara para aktor hubungan internasional, baik negara maupun non-negara. Interaksi dari antara kedua aktor tersebut bisa berupa perang, konflik, damai, pembentukan sebuah aliansi, pembentukan sebuah kerjasama, dan beberapa interaksi-interaksi lainnya. Memasuki bab terakhir dari bagian pertama dalam buku ini, yaitu mempelajari tentang tingkatan-tingkatan analisa dalam ilmu hubungan internasional. Penggunaan tingkatan analisa yang tepat dalam hubungan internasional dapat membantu memberikan penjelasan atau pemahaman yang komprehensif dalam fenomena hubungan internasional. Selanjutnya memasuki bagian kedua dalam buku ini yang terdiri dari bab 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti yang saya katakan di awal bahwa pada bagian kedua dalam buku ini membahas mengenai teori, pendekatan, dan juga metode yang digunakan dalam hubungan internasional. Pada bab 4 menjelaskan mengenai pendekatan untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Terdapat dua cara dalam melakukan sebuah penelitian atau yang biasa disebut dengan metodologis. Yang pertama adalah pendekatan tradisional dan yang kedua adalah pendekatan saintifik. Kedua pendekatan ini kita ketahui berjalan secara bertolak belakang
dalam penelitian hubungan internasional dan hingga saat ini masih kuat untuk digunakan. Kedua, perdebatan tersebut memunculkan satu konsep sentral, yaitu use foreign policy, yang menghasilkan 3 konsep lain, yaitu independen atau politik luar negeri yang digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan negara, dan development atau politik luar negeri yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya untuk kepentingan politik luar negeri suatu negara, dan yang terakhir adalah political competition. Kemudian bab 5 pada buku ini yang menjelaskan mengenai konsep yang digunakan dalam hubungan internasional. Konsep merupakan hal mendasar dalam sebuah hubungan internasional karena konsep dapat menjelaskan secara terperinci persoalan-persoalan empirik dengan menggunakan simbol-simbol untuk mengorganisir persepsi mereka serta untuk membuat model-model yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa. Konsep dalam hubungan internasional memiliki peranan vital untuk mengorganisir beberapa gagasan sebagai pondasi dari teori dan juga untuk mengenalkan sudut pandang yang digunakan. Pada bab selanjutnya ada generalisasi dalam hubungan internasional. Generalisasi adalah pernyataan tentang antara dua konsep atau lebih dalam hubungan internasional. Generalisasi terdiri dari dua konsep, yaitu hipotesa atau hukum. Terkadang hipotesa dan hukum ini memiliki perbedaan yang sedikit sehingga sulit untuk dibedakan. Tetapi yang membedakan kedua jenis generalisasi tersebut adalah tingkat kepastiannya. Pembahasan selanjutnya dalam buku ini adalah teori. Seperti yang kita ketahui, hubungan internasional adalah disiplin ilmu yang sangat kompleks. Teori yang digunakan pun sangat beragam, dan teori digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa secara ilmiah. Teori yang baik adalah teori yang memiliki basis bagi pengembangan pengetahuan yang layak dipercaya dan berdasar pada datanya secara tersistematis. Bab selanjutnya dalam buku ini menjelaskan mengenai model dan analogi. Analogi adalah alat bantu yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami suatu fenomena dari dua ilmu yang berbeda, sedangkan model adalah representasi suatu abstraksi fenomena. Ada beberapa kesempatan pengertian antara model dan abstraksi ini tercampur, bahkan tidak dapat dibedakan dari keduanya. Perbedaannya terletak di mana model lebih dari sekadar analogi. Model itu memiliki struktur yang lebih kompleks, yang biasanya dibentuk dengan mengabstraksikan ciri-ciri dari dunia nyata. Pembahasan pada bab selanjutnya yaitu tentang eksplanasi. Eksplanasi adalah upaya untuk menjawab mengapa pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah peneliti untuk menjawab tantangan-tantangan atau fenomena yang terjadi dalam hubungan internasional secara logis dan metodologis. Bab terakhir dalam buku ini menjelaskan mengenai prediksi, kontrol, dan kebijaksanaan. Prediksi adalah jawaban atas pertanyaan yang akan terjadi di masa depan, dan prediksi juga yang memainkan peranan penting dalam kontrol atas kebijaksanaan atau kebijakan yang terjadi dalam hubungan internasional. Demikian review buku Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi karya Muhtar Masud yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.